Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 192107172. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paradigma perekonomian Indonesia. Apa itu paradigma ekonomi? Paradigma ekonomi dalam suatu daerah atau negara bisa dilihat bahwa pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting atau bersifat multidimensial yang berdasarkan dalam perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap atau perilaku hidup masyarakat, dan perubahan kelembagaan nasional. Pembangunan juga dapat meliputi perubahan dalam pertumbuhan ekonomi dengan adanya produk domestik regional bruto. Selain itu, produk domestik regional bruto sendiri juga merupakan salah satu indikator untuk menentukan suatu keberhasilan dalam pembangunan. Produk domestik regional bruto sendiri juga dapat digunakan sebagai ukuran dalam berkembangnya atau perkembangan kemajuan perekonomian dalam suatu wilayah ataupun negara di mana adanya keterkaitan dengan suatu kegiatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan produksi barang dan jasa. Yang pertama, neraca perdagangan dan APBN seimbang. Neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode waktu tertentu, diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Neraca positif artinya terjadi surplus perdagangan jika nilai ekspor lebih tinggi dari impor, dan sebaliknya untuk neraca negatif. Neraca perdagangan seringkali dibagi berdasarkan sektor barang dan sektor jasa. Untuk prosesnya, neraca pembayaran dapat terjadi di dalam perekonomian tertutup maupun perekonomian terbuka. Ini dikarenakan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara pasar keuangan dan pasar barang. Ini dapat teramati dalam jumlah pendapatan nasional yang berkaitan dengan devisa negara dan investasi. Nilai dari pendapatan nasional selalu sama dengan selisih devisa negara dan investasi yang digunakan dalam ekonomi negara. Dampaknya, krisis mata uang. Neraca perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan neraca berjalan. Ketika nilai selisih membesar, maka ini menandakan adanya ketidakseimbangan dalam perdagangan luar negeri. Selisih pada neraca pembayaran yang terus-menerus terjadi dalam jumlah yang terlalu besar akan mengakibatkan terjadinya krisis mata uang. Nilai mata uang akan menjadi sangat rendah di dalam negeri akibat adanya depresiasi yang besar. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di suatu negara secara keseluruhan. Penyebabnya ialah bertambahnya jumlah pembayaran utang luar negeri akibat penurunan nilai mata uang domestik. Hal ini berlaku pada jenis utang yang menggunakan denominasi mata uang asing. Untuk kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Dengan demikian, negara tidak perlu berutang, baik berutang dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, mekanisme ekonomi pasar dan sistem ekonomi terbuka. Sistem ekonomi pasar adalah sistem yang menyerahkan seluruh kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar. Setiap negara yang menganut sistem ekonomi ini memiliki aturan-aturan untuk memenuhi keperluan hidup masyarakat dan mencapai kemakmuran hidup bersama. Ciri-cirinya yang pertama, pemilik modal memiliki peran penting karena punya akses ke sumber produksi. Kedua, sistem orang bebas memiliki dan memakai barang dan jasa. Ketiga, terdapat persaingan usaha yang kompetitif antar produsen. Keempat, tujuan sistem ekonomi sepenuhnya untuk mendapatkan profit. Dan yang kelima,
Harga barang dan jasa dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Kelebihan sistem ekonomi pasar yang pertama, interaksi bebas menjamin barang dan jasa yang diproduksi sesuai kebutuhan konsumen. Kedua, mendorong kewirausahaan karena setiap orang berkompetisi untuk mendapat profit. Yang ketiga, konsumen rela membayar mahal untuk produk yang sangat dibutuhkan. Keempat, barang dan jasa diproduksi seefisien mungkin. Kelima, semakin produktif suatu perusahaan, maka semakin tinggi profit yang didapat. Keenam, mendorong inovasi sehingga membuat pasar terus berkembang. Ketujuh, inovasi sangat dihargai, konsumen lebih menyukai produk baru yang kreatif. Kedelapan, kemajuan teknologi membuat produk lebih dikenal. Yang kesembilan, investasi terus berkembang karena perusahaan sukses akan berinvestasi ke perusahaan lain. Dan yang terakhir, ke-10, sistem ekonomi pasar bisa mengurangi birokrasi negara karena diambil alih oleh swasta. Untuk kekurangan dari sistem ekonomi pasar, yang pertama, sistem ini tidak melindungi pengusaha dengan modal kecil. Yang kedua, diskriminasi pada kaum tidak mampu dan difabel, partisipasi jadi berkurang. Yang ketiga, partisipasi masyarakat berkurang, sehingga pemanfaatan SDM juga kurang optimal. Yang keempat, individu yang gagal bersaing akan semakin terpuruk. Kelima, persaingan tidak sehat karena dimonopoli pengusaha bermodal besar. Keenam, memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Dan yang ketujuh, eksploitasi pemilik modal besar pada sumber daya tanpa ada pihak lain yang mencegah. Selanjutnya, sistem ekonomi terbuka. Sistem ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ini terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Kelebihannya yang pertama, memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan atau investasi di luar negeri. Dan yang terakhir, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF. Kekurangannya adalah yang pertama, terjadinya tingkat persaingan yang tinggi di dalam perdagangan, baik berupa harga, kualitas, dan mutu barang sehingga banyak barang yang bermutu kompetitif yang laku di pasaran. Yang kedua, mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di luar negeri yang sama baik mutu dan harganya sesuai yang diperdagangkan di dalam negeri. Yang ketiga, cita rasa produk yang dihasilkan masyarakat sangat penting peranannya untuk ekspor suatu negara. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.